Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang materi yaitu akidah Islam. Belajar akidah sangat penting bagi orang muslim yang masih awam. Jika kuat akidah yang diyakininya sebagai orang muslim, maka ia tak akan merasa keberatan melaksanakan perintah-perintah agama. Contohnya seperti sholat 5 waktu, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan lain-lain. Namun jika akidah seorang itu lemah, maka ia cenderung melalaikan perintah agama. Karena itu, betapa pentingnya kita belajar tentang akidah atau keimanan sebagai pondasi utama dalam beragama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Yang artinya sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Islam, kata ini asalnya dari bahasa Arab. Dari arti bahasa, Islam memiliki beberapa makna. Islam, kata ini asalnya dari bahasa Arab. Islam memiliki beberapa makna sebagaimana, yaitu yang pertama, Islam berarti taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam berarti selamat. Maksudnya Islam merupakan petunjuk agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan rukun iman. Ada 6 rukun iman yang wajib diketahui. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadarnya. Yang pertama, beriman kepada Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Allah artinya kita yakin dan percaya sepenuhnya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan penguasa tunggal alam semesta, pemilik segala keagungan dan kesempurnaan. Kepada Allah semua makhluk bergantung dan memohon pertolongan. Dan selanjutnya, sifat-sifat bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil, serta 1 sifat jaiz. 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil tersebut adalah yang pertama, Allah itu bersifat wujud, artinya ada. Mustahil bersifat adam atau tiada. 2. Allah itu bersifat qidam, artinya paling awal. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat hudud, ada yang mendahuluinya. Yang ketiga, Allah itu bersifat baqa, yaitu kekal, abadi atau tidak pernah berakhir. Nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna, adalah nama-nama yang baik dan agung bagi Allah, yang jumlahnya 99. Menurut Imam Baihaqi, siapa yang menghafalnya akan masuk surga. Selanjutnya, rukun iman yang kedua
adalah beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah percaya kepada para malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Mereka tidak berjenis kelamin lelaki dan bukan sejenis perempuan. Mereka tidak memiliki nafsu, tidak makan, dan tidak tidur. Malaikat adalah makhluk paling taat dan patuh menjalankan segala perintah Allah. Setiap saat sepanjang waktu mereka senantiasa bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 malaikat dan tugas-tugasnya. 10 nama malaikat dan tugas mereka masing-masing adalah: yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Selanjutnya, malaikat Mikail. Malaikat yang bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Israel, yaitu malaikat yang bertugas mencabut ruh. Semua makhluk termasuk nyawa para malaikat dan yang mencabut nyawanya sendiri. Oleh karena itu, ia dinamakan juga malaikat maut. Yang keempat, malaikat Israfil. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala, yaitu trompet. Yang kelima, malaikat Raqib. Malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan amal perbuatan baik manusia. Yang keenam, yaitu malaikat Atid. Malaikat yang bertugas mencatat segala ucapan dan amal perbuatan jahat manusia. Yang ketujuh, malaikat Mungkar dan malaikat Nakir yang kedelapan. Kedua malaikat itu bertugas mengadili manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Ridwan. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, tempat manusia menerima imbalan dari ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat terakhir atau malaikat 10, yang ke-10 yaitu malaikat Malik, adalah malaikat yang bertugas menjaga neraka, tempat manusia berdosa menerima imbalan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah beriman kepada para malaikat. Dengan beriman kepada para malaikat, maka kita otomatis percaya kepada hal gaib. Kita akan menjadi waspada karena setiap gerak-gerik selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Dengan demikian, beriman kepada malaikat akan meningkatkan ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Setiap nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu tersebut kemudian ada yang ditulis dan dikumpulkan dalam bentuk suhuf atau mushaf seperti lembaran-lembaran. Ada pula yang dibukukan menjadi kitab. Tujuan beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang pertama, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat, sebagai peringatan. Selanjutnya, rukun iman yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasul Allah, yaitu yakin dan percaya bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul ke tengah-tengah umat manusia dengan membawa wahyu sebagai petunjuk agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala.
berjalan di atas jalan yang lurus, tidak mendurhakai Allah. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada umat manusia tentang keesaan Allah dan membina mereka agar melaksanakan ajarannya. Perbedaannya seorang nabi dan rasul yaitu seorang nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang diutus menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Sebagai umat Islam, kita wajib mentaati Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surah Al-Imran ayat 32. Selanjutnya, sifat Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Yang pertama yaitu sifat siddiq atau benar. Mustahil ia kizib atau dusta. Yang kedua, amanah atau sifat dapat dipercaya. Mustahil bersifat khianat. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan wahyu kepada umatnya. Mustahil Nabi dan Rasul bersifat kitman atau menyembunyikan wahyu. Yang keempat yaitu fatanah, memiliki sifat pandai dan cerdas. Mustahil Nabi dan Rasul mempunyai sifat jahlun atau bodoh. Dan satu sifat jaiz para Nabi dan Rasul yaitu aradul basariyah. Artinya mereka juga memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya, seperti makan, minum, tidur, sakit, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia yang fana. Ditegaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Dan macam-macam kiamat. Yang pertama, kiamat sughra atau kiamat kecil, adalah saat tibanya kematian seseorang. Yang kedua, kiamat kubra atau kiamat besar, adalah berakhirnya seluruh kehidupan dunia, baik manusia, hewan, tumbuhan, jin, seluruh jagat raya akan hancur binasa. Yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Arti qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah atas seluruh makhluknya. Qadar artinya ketetapan yang telah terjadi atau menjadi kenyataan. Hikmah beriman pada qada dan qadar yang pertama yaitu menumbuhkan ketenangan dan kepasrahan kepada Allah. 2. Membangkitkan kekuatan dan semangat berikhtiar serta berdoa kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan yang keempat, memberikan jalan yang terang agar tidak melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan takdir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.